Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir data mining. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Febriani Nur Adha dengan NIM 2441103 kali 30. Lalu lanjut rekan saya. Akan mengajukan Nain dengan NIM 052. Lanjut. Saya Novian Dasari dengan NIM 24411000178. Lalu saya Siska Puspitasari dengan NIM 244111019. Baik, saya lanjutkan. Di sini kelompok kami menggunakan dataset mengenai saham dari perusahaan Coca-Cola yang dimana saham sendiri yaitu mengenai surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Nah, pada penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Nah, di sini datasetnya yaitu untuk harga saham The Coca-Cola Company. Dataset ini dimulai dari 19 Januari tahun 1962 hingga 19 Desember tahun 2021. Dataset ini diambil dari Yahoo Finance dan dataset ini terdiri dari 15.000 data. Lalu akan langsung pada programnya yaitu yang pertama mengimpor Python-nya terlebih dahulu. Berikut adalah keterangannya untuk impor datanya. Lalu sini saya memasukkan datanya yaitu data coca-cola.csv. Lalu untuk membaca datanya dan di sini ada 15.096 baris dan 7 kolom. Nah, di sini merupakan data teratas dari data Coca-Cola yaitu sejumlah 7. Kemudian ini adalah data terakhir dari data Coca-Cola sejumlah 9. Lalu selanjutnya yaitu ini sampel data atau data random yang dipilih secara acak sebanyak 10 data. Kemudian di sini untuk menampilkan tipe data, kolom pada data Coca-Cola yaitu terdiri dari date, open, high, low, close, adjective close, volume. Nah, di sini yaitu merupakan untuk merubah tipe data dari atribut yang tidak sesuai. Contohnya pada data date yang merupakan tipe datanya objek. Nah, di sini kita akan merubahnya menjadi tipe data date time. Lalu selanjutnya ini mengecek apakah ada duplikat data dan ternyata hasilnya nihil atau tidak ada duplikat data. Lalu memilih variabel dengan tipe tertentu. Nah, di sini memilih variabel dengan tipe data float dan datetime. Lalu selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siska Puspitasari.
Di sini saya akan menjelaskan bagian visualisasi. Tolong untuk bagian visualisasinya ke bawah. Agak ke bawahin diagram itu. Perbandingan tren antara stock price. Nah, bawah itu. Terus atasnya lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren perbandingan antara stock price, open price, close price, dan high price, dan low price. Di sini kita akan menginputkan stock price, stock close price, stock high price, peak, line, date, dan update title for each trace, update sex, update y-axis. Lalu di sini kita akan memunculkan diagramnya. Diagram stock analysis chart. Warna ungu ini untuk stock open price, warna merah untuk stock close price, yang warna hijau untuk stock high price, dan yang warna ungu sedikit muda ini untuk low price. Yang kedua adalah tahapan mempersiapkan close price dan memprediksi dan proses. Di sini kita memasukkan data dan tabel close, lalu untuk mengecek data yang ada, lalu plotting closing stock. Di sini terlihat ya grafik stoknya dari tahun ke tahun terjadi kenaikan dan penurunan. Lanjut ke bawahnya. Normalizing atau scale close value between 0 to 1. Di sini dimasukkan tanggalnya, lalu nanti akan mengeluarkan outputan 15.096,1. Selanjutnya prediksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk prediksi pertama kita akan melakukan split data training dan testing dengan perbandingan 65:35. Nah, setelah melakukan perbandingan, maka data dihasilkan itu data training itu sebanyak 9.812 dan untuk data tes itu ada 5.284. Nah, untuk selanjutnya kita mengconvertnya menjadi array ke dataset matrix ya, menggunakan dataset. Nah, setelah itu setelah datasetnya dibuat, kita membuat X-train dan Y-train-nya, terus X-test dan Y-test-nya. Nah, untuk hasilnya yaitu untuk X-train-nya itu 9.796 dan Y-train-nya itu 979 juga, dan X-test-nya itu 5.268 dan 5.268 untuk Y-test-nya. Nah, untuk masuk ke dalam prediksinya itu menggunakan metode
random forest regressor. Nah, mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia. Selanjutnya yaitu random forest regressor. Yaitu pertama memanggil scaling assembler dari import random forest regressor-nya. Lalu untuk prediction-nya itu dengan memprediksi X-trend-nya dan X-test-nya. Di mana pada trend data prediction-nya diambil data 9.796 dan test data prediction-nya adalah 5.268. Lalu setelah itu untuk evaluasi matriks RMSE dan mean square error, lalu mean absolute error-nya dengan measurement dari error model prediction kuantitatif data, yaitu pada root mean square error-nya itu hasil pada trend datanya itu 0,08 dan trend data mean square error-nya itu 0,007. Untuk trend data mean absolute error hasilnya adalah 0,032. Lalu untuk tes data root mean square error-nya yaitu 3,89 dan tes data mean square error yaitu 15,13. Untuk tes data mean absolute error hasilnya adalah 1,88. Untuk varian regression score-nya adalah trend data explain ini hasilnya adalah 0,99 dan tes data explain variance regression-nya itu adalah 0,88. Untuk R score-nya trend data R hasilnya adalah 0,99 dan tes data R kuadrat score-nya adalah 0,87. Dan di sini adalah untuk regression loss mean, gamma device, dan mencari mean Gaussian device regression loss-nya, di mana trend data MGD-nya adalah 3,88 dan tes data MGD-nya adalah 0,007 dan trend data MPD-nya adalah 0,00 dan tes data MPD-nya adalah 0,331. Untuk pembandingan data original stock closing-nya dan harga prediksi closing-nya hasilnya adalah seperti ini. Dari trend predik data 1596 dan tes prediknya adalah 1596, di mana pada hasil original close price-nya itu tertinggi pada Februari 2020 dengan stock price-nya itu 59,59 dan untuk trend predik close price-nya adalah pada tahun 1998 bulan Juli dengan stock price-nya 43,34. Dan untuk tes prediksi close price-nya adalah paling tertinggi adalah pada Oktober 2014 dengan stock price-nya 43,46. Lalu untuk prediksi 10 hari ke depannya dengan indikator
plotting 15 hari terakhir. Di mana compare last 15 harinya dengan 10 harinya pada prediksi ke-15 stock price-nya ada ini lebih dari 15 hari di mana pada 25 hari setelah 15 hari itu stock price-nya itu 39,67 dan pada hari ke 10 stock price-nya 57,76. Untuk plottingnya closing dari stock price prediction-nya tertinggi adalah 60,13. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.